Ketika telah keluar dari gua, jalur pertama yang diambil untuk membimbing mereka adalah arah selatan menuju Yaman. Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada sebuah tema pada video kali ini teman-teman, yaitu perjalanan Rasulullah bersama Abu Bakar menuju ke Madinah. Setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana kaum musyrikin mengejar beliau berdua dan sampai pada sebuah gua, yaitu Gua Tsur, dan mereka tidak dapat menemukannya. Nah, kita lanjutkan pada video kali ini, yaitu perjalanan menuju ke Madinah. Oke teman-teman, apakah teman-teman siap untuk menyimaknya? Oke, langsung saja kita mulai. Ketika semangat untuk mencari sudah mulai mengendur, kaum musyrikin itu ya teman-teman, aktivitas patroli pemeriksaan sudah dihentikan. Sejak gejolak emosi kaum Quraisy sudah mulai reda. Setelah mereka secara terus-menerus dan serius melakukan pelacakan yang dilakukan selama 3 hari tanpa membuahkan hasil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq akhirnya menuju ke Madinah. Sebelumnya mereka berdua telah menyewa Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi yang merupakan penunjuk jalan yang berpengalaman di dalam menelusuri jalan. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Setelah itu mereka berdua membuat perjanjian dengannya untuk bertemu di Gua Tsur setelah 3 malam dengan membawa kedua unta tersebut. Ketika malam Senin awal Rabiul Awal 1 Hijriyah atau bertepatan dengan 16 September 622 Masehi, Abdullah bin Uraikid menemui keduanya dengan membawa kedua unta itu. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, gunakanlah salah satu dari 2 untaku ini." Dia menyerahkan kepada beliau yang terbaik dari keduanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Aku harus membelinya." Asma binti Abu Bakar mendatangi keduanya dengan membawa bekal makanan, namun lupa mengikatnya dengan tali. Ketika keduanya sudah berangkat, dia pergi untuk mengikat bekal makanan tersebut, namun ternyata tidak memakai tali. Lalu dia menyobek ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu bagian diikatkan ke bekal makanan tersebut dan yang satu lagi untuk dipakainya. Ketika itulah dia kemudian dijuluki Zatun Nitokoin atau pemilik 2 ikat pinggang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berangkat. Amir bin Fuhairah juga ikut dalam perjalanan ini. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid dengan menempuh jalur pesisir pantai. Ketika telah keluar dari gua,
Jalur pertama yang diambil untuk membimbing mereka adalah arah selatan menuju Yaman, kemudian ke arah barat menuju pesisir, lalu setelah tembus ke jalan yang tidak pernah dijejaki orang, dia menuju arah utara dekat pinggir pantai Laut Merah. Jalur ini sangat jarang ditempuh orang. Ibnu Ishaq menyebutkan lokasi-lokasi yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW di jalur tersebut. Dia berkata, ketika penunjuk jalan membimbing keduanya keluar, dia membawa mereka berdua menelusuri jalur daratan rendah kota Mekah, kemudian menempuh kawasan pesisir hingga menjumpai jalan tembus arah bawah dari Asfan. Kemudian mereka bergerak lagi menuju jalan bawah Amaj. Setelah itu dia meminta izin kepada keduanya untuk melintas hingga akhirnya menjumpai jalan tembus setelah melintasi Kudoid. Kemudian membawa keduanya melintasi dari tempatnya tersebut. Mereka lalu menelusuri jalan di wilayah Al-Qarar, Thaniyatul Murrah, Laqfa, dan kemudian melewati Mudlijah Laqaf. Kemudian membawa keduanya memasuki Mudlijah Mujad, kemudian menelusuri Marjah Muhadz, kemudian memasuki ke pedalaman Marjah Dzil Gudlain, kemudian memasuki Zulkasir, kemudian membawa keduanya menuju Al-Jadajid, lalu Al-Ajrad, kemudian menelusuri Zu Salam yang merupakan pedalaman musuh suku Mudlijah Ta'han, kemudian menuju Al-Ababid, kemudian melewati Al-Fajjah, kemudian menuruni Al-Araj, kemudian menelusuri Thaniyatul A'ir, posisi kanan Rukubah, hingga akhirnya menuruni pedalaman Rayam. Dan akhirnya bersama keduanya tiba di Kuba. Oke teman-teman, sekiranya pada video kali ini saya cukupkan sekian. Tentunya ini belum selesai untuk kita memaparkan kisah perjalanan ke Madinah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk video selanjutnya, nanti kita akan sampaikan sebagian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Madinah. Untuk itu, saya harapkan teman-teman pantau terus di channel Lembaran Sirah. Saya akhiri pada video kali ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.